Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ramadhani, saya dari kelas 2 PAIC. Pada video ini saya akan membahas materi Ulumul Quran dengan fokus pada dua pembahasan, yaitu nasakh, nasih dan mansuh serta muhkam dan mutasyabih. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang dua pembahasan yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita mengenal dulu atau memahami dulu apa itu Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti sejarah turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat, penafsiran, nasih dan mansuh, serta muhkam dan mutasyabih. Dengan mempelajari ulumul Quran, kita dapat memahami isi Al-Quran dengan lebih benar dan mendalam. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu nasakh. Nasakh diasumsikan sebagai penggantian, nasih yang menggantikan, maka mansuh yang diganti. Nah, ayat Al-Quran itu ada yang seperti itu, terutama dalam hal hukum syariat. Karena dalam hal akidah dan atau akhlak itu tidak bisa dinasah. Nah, yang dimaksud dengan nasah di sini adalah hanya mengganti hukumnya saja. Lalu kita akan bertanya-tanya, kalau misalnya ayat Al-Quran ada yang bisa diganti, maka ada yang salah. Kalau misalnya ayat Al-Quran ada yang salah, maka Allah tentu salah. Maka kalau misalnya Allah salah, itu tidak mungkin, mustahil. Nah, sebagai contoh, pada awalnya umat Islam sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Lalu Allah memerintahkan agar kiblat itu diubah menjadi Masjidil Haram di Mekah. Nah, ayat yang dimansuh, ayat yang dinasih itu sebelumnya perintah kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu dinasih diganti dengan bahwa sholat itu perintah bahwa sholat itu menghadap ke kiblat, yaitu atau Masjidil Haram. Nah, ayat itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, contoh lain, pada awal Islam puasa Asyura itu diwajibkan. Nah, ketika Allah menggantikan setelah puasa Ramadan itu diwajibkan, maka Allah ganti puasa Asyura itu menjadi sunnah. Nah, yang dinasihnya itu ayat yang sebelumnya memerintahkan bahwa puasa Asyura itu wajib. Nah, baru dinasih oleh ayat yang baru, yaitu bahwa setelah puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura pun disunahkan. Dan jadi kita bisa lihat ya, yang dimaksud nasah ini itu adalah menggantikan hukumnya saja, hukum syariatnya saja, tapi bacaannya tetap ada gitu. Nah, hikmah dibalik adanya ilmu nasah ini adalah untuk Allah itu supaya meringankan kepada makhluknya agar menjalankan syariat Islam itu tidak berat seperti itu. Nah, setelah memahami perubahan hukum dalam Al-Quran melalui konsep nasah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ayat di ayat-ayat Al-Quran, yaitu muhkam dan mutasyabih. Nah, pengertian muhkam dan mutasyabih itu sendiri, muhkam yaitu ayat yang sudah jelas atau tidak perlu penafsiran lagi sehingga dapat dipahami dengan mudah dan bisa dijadikan pedoman hukum. Nah, sedangkan kalau ayat mutasyabih itu adalah ayat yang tidak jelas atau samar, atau itu ayat mutasyabih itu butuh penafsiran yang mendalam atau hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat muhkam
ayat yang sudah jelas. Contohnya Al-Isra ayat 5-6, Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, langsung di situ kita akan paham. Oh, ternyata ketika kita menghadapi kesulitan, maka Allah akan datangkan kemudahan. Kita langsung tek gitu lah, langsung paham dengan ayat tersebut. Nah, contoh ayat mutasyabih, ayat yang samar yang membutuhkan penafsiran yang mendalam. Contohnya yadullah, tangan Allah. Mungkin sebagai orang awam yang belum mengenal Al-Quran secara mendalam, mungkin akan berpikiran bahwa Allah itu seperti manusia, punya tangan, punya kaki misalnya gitu ya, akan berpikiran seperti itu. Nah, sehingga ayat mutasyabih ini tuh butuh penafsiran yang mendalam supaya mencegah supaya tidak ada orang-orang yang salah paham dengan isi kandungan ayat tersebut. Para ulama memiliki dua pendapat tentang ayat mutasyabih. Nah, pendapat pertama menyatakan bahwa makna ayat mutasyabih itu hanya diketahui oleh Allah SWT, sehingga manusia itu tidak perlu menafsirkannya, tidak perlu menelusurinya secara mendalam. Nah, tapi pendapat kedua menyatakan bahwa makna ayat mutasyabih, sebagian makna ayat mutasyabih itu bisa dipahami oleh ulama yang memiliki ilmu yang mendalam. Nah, lalu tujuannya apa sih adanya ayat mutasyabih ini? Nah, tujuannya adalah untuk menguji keimanan manusia dan menunjukkan keterbatasan akal manusia. Nah, hikmah dibalik adanya ayat mutasyabih ini itu adalah untuk memotivasi umat Islam agar belajar menafsirkan ilmu Al-Quran dan memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Sebagai kesimpulannya, ulumul Quran membantu kita memahami Al-Quran secara mendalam. Salah satu kajiannya adalah nasakh, nasih, dan mansuh yang menjelaskan bahwa adanya penggantian hukum syariat secara bertahap demi kemaslahatan umat. Nah, selain itu terdapat pula muhkam dan mutasyabih, yaitu ayat yang maknanya jelas dan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman yang mendalam. Dengan mempelajari kedua materi tersebut, kita dapat memahami Al-Quran dengan lebih tepat dan bijaksana. Demikian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita untuk mempelajari kajian Ulumul Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.